Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah rencana pemerintah yang kemudian telah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi ini untuk melayani masyarakat yang hari ini belum terpenuhi kebutuhan listriknya, atau untuk melayani industri seperti pariwisata. Bagaimana ceritanya pemerintah mengorbankan sebagian masyarakat hanya untuk memenuhi rencana pengembangan pariwisata yang notabene juga dikuasai para pemilik modal. Nah, hari ini masyarakat di Waisano yang sedari awal melawan secara serius pengembangan geotermal atau panas bumi itu sesungguhnya sedang menunjukkan ke publik di seluruh Flores, bahkan di seluruh Indonesia, bahwa rencana pemerintah Indonesia ini adalah sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang diambil secara sepihak, lalu kemudian seluruh potensi risikonya itu dibebankan kepada masyarakat termasuk lingkungannya. Iya, jadi rencana pengembangan energi dari panas bumi ini sebetulnya kan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah nasional, terutama terkait dengan kebijakan energi nasional yang tertuang dalam RPJMN, kemudian juga tertuang dalam rencana umum energi listrik nasional atau RUN itu, yang kemudian bauran pasokan energinya itu ada yang dari batu bara, ada yang dari gas, kemudian energi terbarukannya ada yang dari tenaga surya, kemudian ada yang dari panas bumi, kemudian ada yang dari angin dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa sampai hari ini pemerintah Indonesia itu dalam konteks memenuhi kebutuhan energi secara nasional, bauran energinya masih didominasi oleh batu bara itu sendiri yang jumlahnya sekitar 54% secara nasional. Nah, adapun kemudian gerakan yang hari ini dilakukan secara global, terutama di negara-negara Eropa yang kemudian mendorong transisi energi dari yang sebelumnya sangat bergantung terhadap sumber energi fosil seperti batu bara, gas alam dan lain sebagainya itu, lalu kemudian didorong untuk bagaimana dunia untuk terus mendorong penggunaan energi terbarukan. Nah, di hadapan dengan rencana pemerintah untuk terus menggenjot energi terbarukan ini, pertanyaan pentingnya adalah apakah pengembangan energi secara nasional ini murni untuk kepentingan atau menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, atau jangan-jangan hanya untuk melayani yang namanya industri. Toh faktanya dari seluruh hasil produksi energi nasional kita, mayoritasnya memang untuk memenuhi kebutuhan industri itu sendiri, sementara rakyat sebetulnya tidak juga. Nah, salah satu yang kemudian didorong oleh pemerintah Indonesia hari ini untuk menggenjot penggunaan energi terbarukan, meskipun di RPJMN kemudian di RUN itu target sampai 2025 itu hanya sekitar 23%. Artinya dorongan untuk menggunakan energi terbarukan ini memang masih sangat sedikit, karena Indonesia kan potensi dalam konteks panas bumi misalkan potensinya itu 29.000 megawatt, dan itu tersebar di 342
titik potensi di seluruh Indonesia. Nah, dalam pengembangan energi terbarukan ini sebetulnya soalnya bukan semata-mata apakah ini bersih atau tidak, tetapi soalnya adalah adanya kepentingan-kepentingan dari industri energi itu sendiri maupun dari industri keuangan. Dalam hal ini lembaga-lembaga keuangan internasional yang punya kepentingan besar untuk terus invest di Indonesia. Nah, dalam konteks energi terbarukan seperti panas bumi misalkan, Bank Dunia salah satunya jelas-jelas memberikan dana yang begitu besar untuk Indonesia dalam mengembangkan panas bumi. Nah, sebagai tindak lanjut dari itu, Kementerian SDM sendiri sebetulnya juga telah mengeluarkan satu keputusan terkait dengan menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi. Bahkan roadmap-nya pun itu sudah disediakan, sudah disusun untuk kemudian gimana caranya dalam mengembangkan panas bumi di Flores. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah rencana pemerintah yang kemudian telah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi ini untuk melayani masyarakat yang hari ini belum terpenuhi kebutuhan listriknya, atau untuk melayani industri seperti pariwisata? Kan itu pertanyaan pentingnya. Dan yang jelas bahwa datanya hari ini permintaan listrik dari masyarakat terutama di Flores itu masih sangat-sangat rendah. Bahkan pasokan listrik yang ada hari ini juga mengalami surplus di Flores. Surplus dalam artian bahwa tenaga listrik yang tersedia itu cukup besar dibandingkan dengan permintaan penggunaan listrik dari konsumen atau dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk konteks Flores misalkan pemerintah itu sedang menggenjot PLT pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di Ulumbu, kemudian Mataloko, kemudian yang di Ende, dan salah satunya yang di Waesano. Nah, yang hari ini sedang mendapat perlawanan dari masyarakat itu adalah rencana pengembangan panas bumi di Waesano. Nah, dalam kasus Waesano ini ada satu hal yang sebetulnya sebagai pengingat bagi kita sebagai masyarakat biasa, bahwa ternyata rencana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi itu sama sekali tidak pernah berkonsultasi atau tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya sebuah kebijakan ini benar-benar mewakili apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, Waesano adalah salah satu contoh konkret sebetulnya soal bagaimana pemerintah dengan segala kuasa dan kewenangannya tiba-tiba menerbitkan aturan, menerbitkan kebijakan tanpa diketahui oleh masyarakat yang notabene berpotensi besar akan menjadi korban dari kebijakan itu sendiri. Nah, Desa Waesano yang notabene lebih dari 92% bergantung di sektor pertanian dan perkebunan, lalu kemudian yang ditawarkan justru mau mengembangkan panas bumi, adalah sebuah ironi yang saya kira memang mesti dilawan. Sebab kalau tidak, yang mengalami risiko atau korban justru masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks itu sebetulnya WKP Waesano ini dalam dokumen yang tersebar luas itu kan salah satunya pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam rencana pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Nah, pertanyaan yang penting untuk kita masyarakat di Manggarai Raya atau Pulau Flores adalah bagaimana ceritanya pemerintah mengorbankan
sebagian masyarakat hanya untuk memenuhi rencana pengembangan pariwisata yang notabene juga dikuasai para pemilik modal. Artinya, masyarakat Pulau Flores ini, terutama di Manggarai Raya ini, dalam rencana pembangunan pemerintah, sesungguhnya mau dibawa kemana? Nah, hari ini, masyarakat di Waisano yang sedari awal melawan secara serius pengembangan geotermal atau panas bumi itu, sesungguhnya sedang menunjukkan ke publik di seluruh Flores, bahkan di seluruh Indonesia, bahwa rencana pemerintah Indonesia ini adalah sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang diambil secara sepihak, lalu kemudian seluruh potensi risikonya itu dibebankan kepada masyarakat termasuk lingkungannya. Sehingga saya kira perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Waisano itu sebetulnya menggambarkan soal betapa pemerintah kita dalam mengambil kebijakan memang tidak selamanya itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat biasa seperti kita. Karena rencana pembangunan itu justru melibatkan swasta untuk kepentingan swasta, lalu kemudian yang dikorbankan justru masyarakat biasa itu sendiri. Nah, selain itu, masyarakat di Waisano itu juga sedang membunyikan satu lonceng peringatan kepada seluruh publik di Indonesia, terutama yang sedang mengalami hal yang sama, terutama terkait dengan pengembangan energi dari panas bumi ini, bahwa memang sudah semestinya masyarakat itu harus melawan, terutama ketika selalu dikorbankan oleh segala bentuk kepentingan yang termuat dalam kebijakan atau peraturan-peraturan yang itu semuanya dibuat oleh pemerintah itu sendiri.